Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sriwalni Rahayu SHM Hum sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum bisnis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Indah Kirsanta Pandiangan, NPM 231111020100217, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan membahas hukum kepailitan. Apa sih hukum kepailitan itu sendiri? Hukum kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pembesarannya dilakukan oleh kuator di bawah pengawasan hakim. Pengawas hakim tadi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, dalam ranah hukum perdata, apabila seseorang berutang dan kemudian tidak melakukan pembayaran, maka dapat dilakukan upaya hukum untuk kemudian diperoleh ganti kerugian dari debitur sebesar jumlah utang, ataupun bisa jadi melebihi jumlah utangnya tadi tersebut. Nah, jadi untuk mengatasi itu mempunyai sarana. Bagaimana sih untuk hukum kepailitan tadi? Nah, salah satu sarana untuk melakukan upaya hukum kepailitan itu perihal utang adalah melalui kepailitan. Nah, untuk itu mempunyai beberapa syarat-syarat penting juga. Nah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan upaya kepailitan itu sendiri. Yang pertama, debitur atau disebut sebagai debitor dalam kepailitan harus memiliki setidaknya 2 orang atau lebih kreditur atau kreditor. Yang kedua, minimal salah satu utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Artinya apa? Artinya di sini ia sudah melewati batas waktu pembayaran. Nah, dalam proses kepailitan, nantinya semua harta kekayaan dan aset-aset debitor nantinya akan disita dan dikuasai oleh kurator. Nah, siapa sih pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan? Nah, kita akan bahas. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan sendiri. Yang pertama adalah kreditor. Kreditor ini siapa? Kreditor artinya orang yang mempunyai piutang sebab perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan sebagaimana tertulis dalam pasal 1 ayat 2. Yang kedua adalah debitor. Debitor ini ada apa sih? Nah, debitor adalah seorang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan berdasarkan pasal 1 ayat 31. Nah, yang ketiga adalah debitor pailit. Debitor pailit ini apa sih? Nah, debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 4. Selanjutnya yang keempat adalah kurator. Nah, kurator ini siapa sih? Nah, kurator ialah balai harta peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus serta membereskan harta debitur pailit, tetap di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 5. Nah, harta-harta kekayaan debitur tadi akan digunakan oleh kurator untuk melakukan pembayaran atau pelunasan kewajiban kepada para kreditor. Bagaimana sih? Ketentuannya tetap sesuai dengan jumlah nominal piutang masing-masing. Tidak ada yang mau rugi, toh? Iya. Nah, kepailitan itu sendiri merupakan sarana yang bisa dikatakan lebih efektif. Mengapa? Dibandingkan jika kita menempuh saran gugatan perdata biasa.
Nah, kenapa sih? Nah, karena di sini proses kepalitan itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Prosesnya cepat. Dimana di era sekarang ini hanya butuh mana yang cepat, segera. Namun tetap kuncinya adalah tepat pada waktunya. Nah, namun kita tidak bisa pungkiri juga memiliki sisi kelemahannya. Sisi kelemahannya itu harus tahu bahwa harta kekayaan debitur tidak hanya digunakan untuk membayar utang kepada kita, tapi juga digunakan untuk membayar utang kepada kreditor lainnya. Nah, disinilah titik konsekuensi terburuk dari kepalitan itu sendiri. Dimana apabila utang debitur tadi lebih banyak dibandingkan jumlah harta yang dimiliki, nah maka kreditor tidak akan menerima pelunasan utang 100%. Hal ini kenapa? Ini karena pelunasan utangnya tadi dibagi juga kepada kreditor-kreditor lainnya. Nah, secara tidak langsung asetnya itu masih belum cukup daripada piutangnya, pada utang yang dimilikinya tadi. Nah, ini juga diatur dalam hukum. Dasarnya adalah pasal 1132 KUH Perdata yang mengatakan kreditor yang diistimewakan pembayarannya didahulukan dari kreditor yang tidak diistimewakan. Nah, hal ini menyebabkan umumnya ada 3 jenis kreditor dalam kepalitan. Yang pertama adalah kreditor preferen, yang kedua kreditor separatis, yang ketiga kreditor konkuren. Kreditor preferen tadi itu apa sih? Kreditor preferen adalah kreditor yang pembayarannya dilakukan karena ditentukan oleh undang-undang. Contohnya seperti apa? Contohnya, tunggakan gaji karyawan, pajak, dan lain-lain yang tetap berdasarkan undang-undang. Yang kedua tadi adalah kreditor separatis. Apa kreditor separatis itu sendiri? Kreditor yang pembayarannya didahulukan karena adanya hak jaminan kebendaan. Contohnya adalah gadai, hipotek, hak tanggungan, atau fidusia. Yang ketiga ada kreditor konkuren. Apa kreditor konkuren di sini? Kreditor konkuren adalah kreditor yang pembayarannya tidak didahulukan oleh undang-undang serta tidak memiliki hak jaminan kebendaan. Nah, untuk lebih kita pahami lagi, kita ambil contoh. Contohnya, Indah, seorang debitur mempunyai utang pada 4 orang kreditor. Itu pertama, Indi, Irma dan Rani, Tiron. Pertama, si Indi ini adalah utang yang berupa tunggakan gaji yang belum dibayarkan oleh si pemilik pengusaha, yaitu si Indah tadi. Yang kedua, Irma dan Rani ini, mereka sejalan, beriring ya. Utang yang dijaminkan dengan si Indah dan Rani tadi dijamin dengan kebendaan. Contohnya seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, atau fidusia tadi. Yang ketiga kepada si Tiron. Sementara untuk utang kepada si Tiron tadi tidak dijaminkan dengan jaminan kebendaan. Nah, tiba-tiba pemilik perusahaan tadi, si Indah tadi, utangnya banyak, maka dia akan pahit pada pengadilan. Setelah itu langsung saja Indah seluruh hartanya ini disita pada pengadilan untuk membayar utangnya pada kreditor-kreditornya tadi. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, pembayaran pertama diberikan kepada si Indi karena sebagai preferen. Yang pertama berdasarkan undang-undang, yang kedua kepada Irma dan Rani tadi karena separatis. Yang ketiga dilanjutkan pembayarannya kepada si Tiron karena sebagai konkuren. Kenapa Tiron tadi sebagai kreditor paling terakhir mendapat pelunasan utang? Nah, punya alasannya. Karena berdasarkan undang-undang tadi memang tidak didahulukan si Tiron tadi serta tidak memiliki hak jaminan kebendaan. Bisa dibilang si Tiron tadi hanya memiliki kekayaannya dapatkan sedikit saja dari kekayaan si pemilik tadi. Nah, skenario terburuknya adalah jika utang debitur tadi lebih banyak dari jumlah harta kekayaan. Maka tentu si Tiron tadi tidak akan mendapat pelunasan utang 100%. Nah, di sinilah titik kelemahannya tadi saya bilang, bisa jadi asetnya lebih kecil daripada utangnya lebih banyak. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana proses hukum kepalitan itu sendiri. Nah, tidak bisa kita pungkiri memang ada sisi positif dan negatifnya. Mana positifnya tadi itu adalah memang proses itu sangat cepat, instan. Mana di era sekarang saat dibutuhkan seperti itu. Namun sisi kelemahannya itu akan mendapatkan kerugian bagi orang-orang yang tidak mendapatkan pelunasan. Baik, itu bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan.
Terima kasih.